Kali ini di channel Diskusi Matematika 4 kita akan bahas materi yang ketiga ya mengenai limit bentuk tak tentu. Jadi di materi 1-2 kita sudah bahas mengenai limit trigonometri. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke dalam limit bentuk tak tentu ya. Nah, sebenarnya ini saya sampaikan dulu bahwa limit bentuk tak tentu ini sebenarnya sudah pernah diulas sedikit di video sebelumnya gitu ya. Di video untuk kelas 11. Nah, ini saya akan buat video untuk kelas 12-nya. Artinya kita hanya melanjutkan gitu ya, atau dengan memodifikasi permasalahan ke yang sedikit lebih rumit mungkin ya, gitu. Oke. Pertama, saya ingin memperkenalkan dulu ya, atau lebih tepatnya mengulang kembali lah ya. Apa sih itu tahingga gitu. Nah, tahingga itu adalah bisa kita anggap sebagai bilangan yang sangat besar hingga kita tidak dapat menuliskan lambang bilangannya. Contohnya gini, misalkan kalau 100 kan masih bisa ditulis ya 100. Kemudian kalau 200 bisa kita tulis 200 gitu ya. Kemudian kalau 2 juta gitu ya, bisa kita tulis 2000000 gitu. Nah, tahingga ini sangat besar sampai kita tuh nggak bisa menuliskannya dalam sebuah lambang bilangan gitu. Makanya dibuatlah lambang notasi dari tahingga adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah jadi ingat ya, tahingga itu adalah bilangan yang sangat besar gitu ya, yang sangat besar. Berarti kalau nanti ada min tahingga itu adalah minus bilangan yang sangat besar. Berarti kebalikannya, jadi bilangan yang sangat kecil. Kira-kira seperti itu teman-teman logikanya ya. Oke, nah sekarang tahingga itu ada di tempat yang sangat jauh sehingga hanya bisa didekati tapi tidak akan pernah sampai di tahingga tersebut. Artinya saking besarnya kita nggak akan pernah sampai ke tahingga itu gitu. Misalkan kalau ke angka 2 juta kita bisa ya sampai ke angka 2 juta. Artinya nilainya sudah pasti. Atau 2 miliar gitu. Kita bisa sampai ke angka 2 miliar. Atau mungkin lebih kan, bisa jadi 2 miliar 1 gitu ya. Bisa lebih dari angka 2 miliar. Artinya 2 miliar masih belum cukup besar lah gitu ya. Tapi kalau tahingga ini saking sangat besarnya kita tuh tidak akan pernah bisa mencapai tak terhingga itu gitu ya. Sehingga tak terhingga ini hanya muncul di materi limit. Artinya hanya bisa didekati oleh limit, tidak akan pernah sampai. Kira-kira seperti itu. Kemudian, nah nanti ada limit gitu ya, atau bentuk tak tentu yang melibatkan nilai tahingga. Itu antara lain ini dia. Jadi ada 4 ya. Ada bentuk tak tentu tahingga per tahingga, ada tahingga min tahingga, kemudian 1 pangkat tahingga, kemudian tahingga pangkat 0 gitu ya. Nah, yang 2 ini sebenarnya udah pernah diulas gitu ya di video berikutnya di kelas 11. Di kelas 11. Tapi nanti sekarang kita akan review lagi, kita akan mengingat kembali dan kita akan kembangkan permasalahannya ke permasalahan yang mungkin lebih kompleks, kira-kira seperti itu. Kemudian yang bawah ini, nanti kita akan berkenalan dengan limit Euler ya, yang menggunakan bilangan Euler. Bagaimana serunya limit Euler? Nanti silakan teman-teman saksikan di video ke-5 ya, kalau nggak salah video ke-5 lah nanti kita akan buatin, kan masih video ketiga ya. Oke, nah jadi yang pertama kita akan bahas mengenai bentuk tak tentu yang pertama, yaitu tahingga per tahingga dulu teman-teman semua ya. Nah, kalau nanti teman-teman semua menemukan bentuk tahingga per tahingga ini, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama adalah cara menyelesaikannya bisa menggunakan dalil L'Hopital ya. Cuman sekali lagi bahwa dalil L'Hopital ini masih tidak diperbolehkan gitu ya di materi. Biasanya nggak diperbolehkan gitu ya di materi limit tahingga ini, terutama di SMA gitu. Kalau misalnya udah lulus SMA sih boleh-boleh aja gitu ya menggunakan L'Hopital. Tapi biasanya kalau misalkan lagi belajar di SMA ini nggak boleh dulu gitu menggunakan dalil L'Hopital. Artinya apa? Kalau menemukan tahingga per tahingga ini lebih difokuskan ke manipulasi aljabarnya gitu ya. Nah, bagaimana cara manipulasi aljabarnya? Jika bentuknya polinom, maka bisa dibagi dengan X yang pangkat tertinggi gitu. Jadi bagi dengan pangkat tertingginya. Oke, akibatnya apa? Nah, mungkin nanti akibatnya ini bisa digunakan sebagai cara cepat gitu teman-teman ya.
Padahal bukan cara cepat sebenarnya, tapi hasil dari langkah ini gitu ya, dibagi dengan pangkat tertinggi. Akibatnya, jika pangkat tertinggi pembilang itu yang di atas gitu ya, pembilang lebih tinggi daripada pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah tahingga atau minta hingga. Jadi bisa dua kemungkinan, bisa tahingga, bisa minta hingga. Kalau pangkat pembilangnya lebih tinggi. Contoh, pembilangnya pangkat tertingginya 4 nih, pangkat X pangkat 4 gitu ya. Penyebutnya tertingginya adalah X pangkat 3. Nah kan berarti pembilangnya yang menang dong. Nah itu hasilnya bisa tahingga, minta hingga. Nah, gimana kita tahu dia tahingga atau minta hingga? Tergantung koefisien dari pangkat tertingginya, gitu ya. Jadi, ini bergantung pada koefisien pangkat tertingginya. Oke, jadi kalau misalkan ternyata koefisien pangkat tertingginya itu minus 2 gitu, misalkan minus 2 pangkat 4, min 2x pangkat 4 gitu ya. Nah, berarti nanti itu hasilnya akan menjadi tahingga. Tapi kalau misalkan positif, maka hasilnya adalah tahingga. Kira-kira seperti itu. Yang kedua, jika pangkat tertinggi penyebutnya lebih tinggi. Nah, kalau tadi kan yang pembilang lebih tinggi, sekarang penyebutnya lebih tinggi. Maka hasilnya adalah 0. Kemudian, yang ketiga, jika pangkat pembilang dan penyebut sama, maka hasilnya adalah perbandingan dari koefisien pangkat tertinggi dengan koefisien pangkat tertinggi tersebut gitu. Kalau misalnya sama-sama nih, misalnya atasnya pangkat 4, bawahnya pangkat 4, berarti hasilnya adalah perbandingan koefisiennya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, supaya teman-teman semua juga belajar ya, silakan boleh nih dibuktikan nih dari mana sih akibat ini atau gitu ya, atau cara cepat ini dengan menggunakan langkah yang kedua ini gitu, dengan membagi dengan X pangkat tertinggi gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini saya ambil salah satu contoh kasusnya. Yang pertama adalah saya punya soal limit X menuju tahingga 2X min 1 pangkat 4 dikalikan dengan 3X kuadrat min 4X tambah 4 pangkat 2 ditambah 2X pangkat 4. Oke, sekarang kita perhatikan teman-teman. Ini kalau kita substitusikan X-nya, maka hasilnya adalah tahingga per tahingga gitu ya. Tahingga per tahingga. Nah, kenapa tahingga per tahingga? Karena kalau kita masukkan tahingganya ke dalam polinom, itu pasti nanti hasilnya akan menjadi tahingga gitu. Oke, nah sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita akan lihat pangkat tertingginya teman-teman. Nah, cara melihat pangkat tertinggi seperti ini. Contoh, kita ambil yang atas nih, 2x min 1 pangkat 4. Lihat, ini ada sebuah polinom, 2x min 1. Pangkat tertingginya itu adalah ini, 2x gitu ya. X dengan pangkat tertingginya itu adalah 2x. Kemudian 2x-nya kita lihat dia masih punya pangkat. Ya, yaitu pangkat 4. Maka yang atas pangkat tertingginya adalah 2x pangkat 4. Gitu teman-teman. Atau kalau kita tulis jadi berapa nih? 16x pangkat 4 ya. Oke, berarti pangkat tertinggi di atas adalah x pangkat 4. Sekarang kita cek pangkat tertinggi di bawah. Pangkat tertinggi di bawah, pertama kita punya ini dulu lah ya. Ini suku ini karena ini penjumlahan gitu ya, kita pisah. Ini X pangkat 4 juga. Kemudian ini 3X kuadrat. Kemudian dipangkatkan 2 gitu ya. Berarti menjadi 3X kuadrat pangkat 2. Berarti sama dengan 9X pangkat 4. Oke, berarti pangkat tertinggi di atas dengan pangkat tertinggi di bawah sama dong, ya nggak? Berarti cara mengerjakannya gimana? Kita ambil koefisien dari pangkat tertingginya itu gitu. Berarti nanti hasilnya tinggal kita tulis saja berapa. Yang atas adalah 16x pangkat 4, yang bawah adalah 9x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 4. Gitu. Berarti jadi berapa nih? 16x pangkat 4 dibagi dengan 11x pangkat 4. Boleh coret, hasilnya adalah 16 per 11. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, sekarang gimana kalau ini kan dengan cara cepat ya. Kalau gimana kalau dengan cara yang lama atau cara dengan membagi pangkat tertinggi? Maka nanti akan terjadi seperti ini. Limit X menuju tahingga 2X min 1 pangkat 4 gitu ya. Saya tulis lagi soalnya. Ini 3X kuadrat min 4X tambah 4 pangkat 2 tambah 2X pangkat 4. Oke. Karena kita tahu bahwa pangkat tertingginya adalah X pangkat 4, maka atas kita bagi dengan X pangkat 4, bawah kita bagi dengan X pangkat 4.
Jadinya seperti ini. Limit X menuju tak hingga 2X min 1 pangkat 4 per X pangkat 4 gitu ya. Dibagi dengan 3X kuadrat min 4X tambah 4 pangkat 2 per X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 4 per X pangkat 4. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih yang 2X pangkat 4 di belakang ini terpisah sendiri gitu ya? Nah, karena di sini ada penjumlahan teman-teman ya. Penjumlahan artinya kalau ada penjumlahan itu memisahkan dua komponen yang berbeda gitu. Nah, ada pertanyaan lanjutan. Ini kan ada penjumlahan juga nih dan pengurangan. Kenapa ini dijadikan satu? Karena penjumlahan dan pengurangan ini berada di dalam kurung ya, di dalam pangkat 2. Ya makanya dijadikan satu kesatuan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, nah kemudian kalau kita lanjutkan nanti akan menjadi limit X menuju tak hingga. Nah ini yang atas ini boleh kita pangkat 4-nya kita keluarkan teman-teman ya. Jadinya adalah 2X min 1 per X dipangkatkan 4 gitu. Oke. Kemudian yang bawah per yang ini kan X pangkat 4 nih. X kuadratnya kuadratnya boleh kita keluarkan. Nanti jadi gini. 3X kuadrat min 4X plus 4 per X kuadrat gitu ya. Jadi kita menyesuaikan dengan pangkat yang atasnya ini. Kan ini nggak mengubah arti ya, X kuadrat pangkat 2 juga tetap X pangkat 4 kok, ya nggak? Ditambah dengan, ini habis, langsung saja 2. Oke, lalu selanjutnya kita buat limit X menuju tak hingga. Di sini menjadi 2 dikurang 1 per X ya, pangkat 4, nih 2X dibagi X, kemudian min 1 dibagi X. Per, ini jadi 3 min 4 per X ditambah 4 per X kuadrat tambah 2. Nah, kalau kita masukkan tak hingga di sini, teman-teman, maka nanti akan menjadi apa? Akan menjadi 1 per tak hingga. Kita tahu bahwa 1 atau sebuah bilangan dibagi dengan bilangan yang sangat besar, maka hasilnya akan menjadi mendekati 0 gitu. Sehingga ini boleh kita anggap menjadi 0. Jadi hasilnya adalah 2 kurang 0 gitu ya, pangkat 4, atau 0-nya dihilangkan juga nggak apa-apa ya, nggak usah ditulis. 2 pangkat 4 dibagi dengan, ini pun sama ya, ini jadi 0 juga, ini jadi 0 juga, 3 pangkat 2 ditambah 2 sini ya, maka hasilnya adalah 16 per 11. Nah gitu teman-teman, sama ya. Oke, selanjutnya sekarang kita lihat. Nah ini dia limit X menuju tak hingga dari bla 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 ini semua gitu ya. Nah, cara mengerjakannya gimana? Kelihatannya rumit banget ya. Padahal kalau kita tahu cara cepatnya tadi, ini akan sangat mudah sekali. Kita lihat teman-teman. Kita lihat pertama, yang atas ada berapa komponen nih? Banyak ya. Ini 1. Kemudian ada tanda tambah ya. Berarti ini ada 1 komponen lagi di sini. Ya. Nah, kenapa ini saya hitung 1 komponen? Padahal di dalamnya ini ada tambah dan kurang. Karena terikat oleh akar yang ada di dalam ini teman-teman. Oke, terikat oleh akar yang ada di dalam. Artinya masih dalam 1 komponen itu. Nah, terus di dalam akar ini ada X lagi teman-teman ya. Ada X lagi. Di sini pun ada X lagi. Nah, pangkat yang tertinggi yang mana? Apakah yang ini? Atau yang kedua? Atau yang ketiga X-nya? Kita perhatikan. Kalau ada pangkat diakarin, maka pangkatnya jadi dibagi gitu ya. Berarti untuk yang pertama, ini saya kasih yang pertama, ini yang kedua, ini X yang ketiga gitu ya. Yang pertama, X pangkat 5-nya kan dalam akar. Berarti adalah X pangkat 5 per 2, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini X pangkat 2-nya di dalam akar lagi gitu, dalam akar yang luar. Maka akan menjadi apa? X 2 per 2 per 2 lagi gitu kan ya. Atau 2 kali 2 nanti di bawahnya menyebutnya. Berarti sama dengan X pangkat 2 per 4. Kemudian yang ketiga, ini pangkat 2, ini pangkat 2 lagi, ini pangkat 2 lagi gitu. Jadinya adalah X pangkat 2 per, 1 ya, 1 ya. Di sini kan pangkat 1. 1 per 2 kali 2 kali 2 sama dengan X pangkat 1 per 8. Nah, di antara semua ini teman-teman, berarti yang kita ambil adalah yang ini, pangkatnya tertinggi. Oke.
Nah, supaya lebih mudah, maka yang diambil kan yang ini ya, 2x pangkat 5. Berarti ini adalah akar 2x pangkat 5. Belakangnya hilangkan saja. Oke, sekarang kita mainkan penyebutnya. Penyebutnya ini banyak sekali x ya teman-teman. Cuman kita bagi menjadi, ini jadi satu komponen ya, satu kesatuan. Kenapa? Karena ini perkalian semua. Walaupun di sini ada pengurangan, tapi terkurung dulu oleh kuadrat gitu ya. Jadi dianggap satu kesatuan. Nah ini baru kesatuan yang lain nih. Gitu. Nah, karena ini satu kesatuan, maka nanti ini kita akan buat pangkatnya, pangkat tertingginya berapa gitu ya. Jadi pangkat tertingginya di sini adalah x dikalikan dengan yang ini jadi x pangkat 2, betul ya? Yang ini jadi min x pangkat 2. Ya. Maka hasilnya adalah x pangkat 5. Nah, karena ada akar, berarti ini kita kasih akar di sini. Jadi akar x pangkat 5 berarti sama dengan x pangkat 5 per 2. Oke. Ya, betul ya. Lalu yang ini belakang gimana? Nah, ini ada x lagi. Nah, untuk x yang ini, maka x yang ini jadi pangkat berapa? Pangkat 1 kan ini ya. 1 per 2, karena di dalam akar ya. 1 per 2. Kemudian per 2 lagi gitu, karena di dalam akar yang luar. Maka akan menjadi x pangkat 1 per 4. Nah, pangkat tertingginya yang mana? Yang ini. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja x pangkat 5 per 2. Oke, yang atas itu kan berarti sama dengan akar 2 dikali x pangkat 5 per 2 gitu ya. Dibagi dengan x pangkat 5 per 2. Ini bisa habis. Maka hasilnya adalah akar 2. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Soal berikutnya. Nah, ini lebih ringan ya dari yang tadi. Kita lihat di sini jelas ya. Perhatikan. Mungkin di sini ada yang berpikir kalau melihat langsung dengan kasat mata jawabannya tak terhingga ya. Kenapa? Karena pangkat yang atas lebih tinggi daripada pangkat yang bawah. Yang atas pangkatnya adalah kuadrat, sedangkan yang bawah pangkatnya pangkat 1. Berarti tinggi yang atas dong, jawabannya tak hingga. Tapi ini yang sering salah gitu ya. Hati-hati teman-teman. Ini akan saya sampaikan bahwa pangkat x kuadrat ini harus akarnya ini harus diperhitungkan gitu ya. Jadi pangkat tertingginya adalah pangkat 1 karena akar dari x kuadrat kan x. Betul ya? Nah, berarti cara mengerjakannya gimana? Tetap kita ambil pangkat tertinggi, berarti ini ya, yang 2x kuadrat, berarti kita buat akar 2x kuadrat ditambah akar 2x kuadrat dibagi 4x. Maka hasilnya adalah akar 2 dikali x ditambah akar 2 dikali x dibagi dengan 4x. Ini kalau dijumlahkan jadi 2 akar 2 dikali x dibagi 4x. Ini coret x-nya, ini coret 2-nya, hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, itulah hasilnya teman-teman. Itu ya. Jadi intinya untuk mengerjakan limit tak terhingga ini, benar-benar kita harus jeli melihat yang mana pangkat tertingginya atau berapa pangkat tertingginya gitu. Selanjutnya, nah ini contoh soal yang mungkin dimodifikasi ya. Kita perhatikan, ada limit x menuju tak hingga a-1 x pangkat 4 tambah 2bx pangkat 3 ditambah x min 1 per ax pangkat 3 ditambah 2x kuadrat min 3x min 15 sama dengan 5. Tentukanlah nilai a dan b. Oke, yang harus diperhatikan pertama teman-teman seperti ini, bahwa hasilnya di sini ada sebuah angka gitu ya. Artinya hasilnya bukan tak terhingga, bukan 0. Hasilnya ada sebuah angka. Berarti kalau hasilnya adalah angka, sini ya, ini hasilnya. Hasilnya adalah konstanta. Konstanta tidak sama dengan 0 gitu ya. Maka pangkat pembilang tertingginya maksudnya itu sama dengan pangkat penyebut untuk yang tertingginya. Oke, ini perlu diperhatikan bahwa pangkat pembilang dengan pangkat penyebut pangkat tertingginya sama. Karena hasilnya adalah konstanta, tidak sama dengan 0.
Karena kalau misalkan nanti pangkat tertingginya yang atas atau pembilang, maka hasilnya tak hingga atau min tak hingga. Kalau pangkat tertingginya yang bawah, maka hasilnya adalah 0. Tapi karena hasilnya adalah 5 atau konstanta, maka pangkat tertinggi atas dan bawah pasti sama. Gitu ya. Tapi kalau kita lihat, kita balik lagi ke soal. Di sini pangkat tertingginya 4, teman-teman, yang pembilang. Penyebutnya pangkat tertingginya adalah 3 gitu. Berarti beda dong. Berarti jawabannya harusnya tak terhingga dong. Betul ya? Nah, tapi di sini ada 5 nih. Jawabannya udah diketahui bahwa jawabannya ini bukan tak terhingga. Berarti gimana solusinya? Solusinya adalah mau nggak mau kita buat atau kita akan hilangkan suku yang X-nya pangkat 4 ini. Kita akan hilangkan gitu. Gimana cara menghilangkannya? Kita buat aja koefisiennya menjadi sama dengan 0. Gitu teman-teman. Jadi ini A-1 dikali X pangkat 4 ini harus hilang. Ya, harus hilang. Caranya adalah berarti kita buat A-1-nya sama dengan 0 gitu. Karena kan X-nya nggak mungkin 0. Orang X-nya tak hingga ya nggak? Maka kita dapat A-nya sama dengan 1. Nah, itu dia teman-teman. Kita dapat A-nya 1. Oke, kalau suku ini sudah hilang, maka nanti pangkat tertingginya, ini saya coret aja ya, misalkan sudah hilang nih. Sudah hilang, gitu ya. Maka nanti pangkat tertingginya jadi yang mana? Jadi yang BX pangkat 3 dengan AX pangkat 3. Nah, inilah yang akan dimainkan. Berarti di sini koefisiennya adalah 2B gitu ya, kan diambil koefisiennya saja. 2B per A itu sama dengan 5. Hasilnya kan A-nya 1, berarti 2B sama dengan 5. Gitu. Berarti B-nya sama dengan 5 per 2. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Oke. Jadi nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah 5 per 2. Gitu. Nah, soal berikutnya. Saya punya limit. Ini limit tak hingga kita gabung dengan trigonometri. Gimana caranya ya? Apa udah hubungin sama tak hingga, per tak hingga? Nah, itu juga ntar lihat aja dulu ya. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman, kita akan misalkan gitu ya. Misalkan P sama dengan 1/X. Karena ini limitnya trigonometri, teman-teman, maka kita harus limitnya kita ubah sedemikian rupa supaya menuju sama dengan 0 gitu ya, supaya menuju 0. Caranya gimana? Karena X-nya tak terhingga, maka P-nya kita misalkan 1 per tak terhingga. Kenapa harus 1 per tak terhingga? Karena jika X menuju tak hingga, maka 1 per X menuju 1 per tak hingga dong. Dimana kita tahu 1 per tak hingga itu sama dengan 0. Maka ini kita misalkan P. P itu sama dengan 1 per X. Itu teman-teman ya. Nah, jika P-nya sama dengan 1 per X, maka X-nya ini sama dengan 1 per P. Kita pindah-pindah ruas saja gitu. Nah, setelah ini baru kita substitusikan ke sini. Berarti jadinya limit P menuju 0 gitu ya. Kemudian X kuadratnya nanti berubah menjadi 1 per P kuadrat. 1 per P kuadrat dikalikan dengan sin. Nah, kan 1 per X itu sama dengan P teman-teman ya. Berarti kalau 2 per X itu kan berarti 2 dikali 1 per X ya. Berarti boleh kita tulis ini adalah sin 2P. Kemudian tan 5 per X berarti jadi tan 5P gitu. Atau kalau kita rapiin hasilnya, jadi limit P menuju 0, ini adalah sin 2P dikali tan 5P per P kuadrat ya. P kuadrat. Nah, supaya mudah P-nya, P kuadratnya kita ubah jadi P kali P gitu ya. Nah, kemudian ini dengan menggunakan definisi atau teorema dasar limit trigonometri, ini pun sama. Ini akan menjadi 2, nanti ini akan menjadi 5, maka hasilnya adalah 10. Nah, itu dia teman-teman ya. Oke, jadi inilah mungkin kasus yang pertama gitu ya, mengenai limit bentuk tak tentu yang melibatkan tak hingga, yaitu bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga. Nah, buat teman-teman saya yang mau belajar, silakan boleh nih di foto, di screenshot soal-soalnya ini. Silakan boleh dicoba, dicoret-coret gitu ya, hasilnya berapa. Nanti kalau misalkan ada yang penasaran, berapa sih jawaban yang benarnya, boleh dicek pembahasannya di Instagram Diskusi Matematika 54. Dan jangan lupa yang belum subscribe channel Diskusi Matematika 54, di subscribe dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.